Dan tolong gelar-gelar saya jangan ditaruh di batu nisan. Saudaraku, saya punya kartu nama secara akademik, tulisannya begini: Pendeta Dr. Andi Yosef Panggabean, SH, STH, MA, PhD, Demin. Karena kemurahan Tuhan. Tapi itu secara akademik. Dan saya titip pesan sama istri anak-anak saya, tolong nanti di batu nisan jangan ditulis semua gelar sedikit pun. Kenapa ayah? Bukannya kami harusnya bangga punya ayah yang punya banyak gelar. No, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Aku lahir gak bawa gelar, pulang pun tidak bawa gelar. Tuhan tidak tanya di pintu sorga, gelarmu apa? Doktor, oke boleh masuk, paling depan. Gelarmu apa? S3, apa tuh? SD, SMP, SMA, lu belakang lu. Saudaraku, bukan orang yang punya gelar yang masuk sorga. Lalu setelah nama apa? Jadi perjumpaan pribadi dengan Kristus dan terus bertumbuh di proses menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus adalah target yang tidak boleh kita remehkan, abaikan dan pandang sebelah mata dalam hidup ini. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Berton Nababan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap dan berdoa Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat-sehat, tetap semangat, tetap bersukacita. Mari kita andalkan Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan dan mempermalukan setiap anak-anaknya yang terus belajar berharap kepadanya dan mengandalkannya dalam kehidupan. Tentunya jangan lupa bersyukur kepada Tuhan, karena kita tahu Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya rindu menyampaikan satu perenungan yang penting dan mendalam bagi setiap kita, yang mana sudah secara pasti kita akan mengalaminya. Bahkan ada banyak orang-orang yang sudah mendahului kita, yaitu berbicara tentang kematian. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya akan menunjukkan pernyataan seorang hamba Tuhan di masa hidupnya menyampaikan satu pesan yang sangat penting, dan saya rindu sekali berbagi tentang hal ini kepada Bapak Ibu Saudara, karena suka tidak suka, mau tidak mau, senang tidak senang, kita semua akan mengarah ke sana. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri di tengah-tengah kehidupan atau peluang kesempatan yang Tuhan beri? Kita perlu memperhatikan pesan dari seorang hamba Tuhan di masa hidupnya, yaitu Pendeta Andi Panggabean. Saya beri judul ulasan ini, pesan terakhir Pendeta Andi Panggabean berkaitan dengan kematian. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Satu kali nanti saya mati, Pak Gembala, Ibu tolong ingetin istri saya bahwa saya pesan sama istri dan anak-anak saya begini: nanti kalau mati saya dikubur, di atasnya ada nisan. Maka tulislah yang pertama, di sini telah terbaring satu tubuh yang telah menyelesaikan tugas dari tuannya dengan baik. Nama Andi Yosef Octavianus Purbatua Panggabean. Panjang amat. Begitulah kami orang-orang Yahudi. Orang Batak maksudnya. Orang Batak namanya panjang, soalnya opung aja dua-duanya ngasih. Dan tolong gelar-gelar saya jangan ditaruh di batu nisan. Saudaraku, saya punya kartu nama secara akademik, tulisannya begini: Pendeta Dr. Andi Yosef Panggabean, SH, STH, MA, PhD, Demin. Karena kemurahan Tuhan. Tapi itu secara akademik. Dan saya titip pesan sama istri anak-anak saya, tolong nanti di batu nisan jangan ditulis semua gelar sedikit pun. Kenapa ayah? Bukannya kami harusnya bangga punya ayah yang punya banyak gelar. No, dengan telanjang aku datang, dengan telanjang aku pulang. Aku lahir gak bawa gelar, pulang pun tidak bawa gelar. Tuhan tidak tanya di pintu sorga, gelarmu apa? Doktor, oke boleh masuk, paling depan. Gelarmu apa? S3, apa tuh? SD, SMP, SMA, lu belakang lu. Saudaraku, bukan orang yang punya gelar yang masuk sorga. Lalu setelah nama apa? Tempat tanggal lahir, Jakarta 21 November 65. Fine.
Tapi saudaraku, di bawahnya biasanya langsung wafat. Sebelum wafat pasti saya akan tulis begini. Tolong ingetin istri saya, tempat tanggal lahir baru. Dan saya ingat pasti, nggak perlu pakai mikir dua kali. Sawangan 20 Maret 1984. Kelas 3 SMA, saudaraku. Setelah saya keluar masuk penjara 3 kali, akhirnya saya bertobat terima Yesus dalam sebuah retreat di Sawangan, dekat dengan golf Sawangan. Di sana hari terakhir, saudaraku, saya membuka hati dan pikiran saya menerima Yesus, tanggal 20 Maret 1984. Tempat tanggal lahir baru saya tulis nanti di batu nisan. Kenapa? Karena pertanyaannya jadi gini, Pak. Yang lahir tanggal 21 November 65 adalah tubuh jasmani yang keluar dari air. Umurnya cuma 80, selesainya jadi tanah. Kembali kepada tanah, makanan cacing. Sementara yang lahir tanggal 20 Maret tahun 84 adalah tubuh roh. Tubuh roh waktu tubuh daging ini masuk tanah, kemana dia? Ke sorga. Berapa lama umurnya di sorga? Selama-lamanya. Dengerin, Pak. Kenapa tubuh yang 80 tahun kau ingat lahirnya, yang kekal masuk sorga kau nggak ingat lahirnya? Makanya saya selalu bilang ini, orang bisa bilang saya udah lahir baru. Kalau pertanyaan saya gampang, kapan lahir barunya? Kalau nggak bisa jawab, berarti kau meragukan lahir baru. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus terang, sekalipun bagian dari khotbah hambanya ini begitu singkat, praktis, sederhana, tapi secara pribadi benar-benar mengingatkan saya dengan sungguh-sungguh bahwa sesungguhnya kita datang ke dunia ini, kita tidak membawa apa-apa. Bahkan kita pun kembali kepada Sang Pencipta yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali kepada Bapa di sorga. Kita juga tidak membawa apa-apa. Firman Tuhan tegas berkata di dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Saudara, ada satu pujian yang sangat terkenal dalam kalangan kekristenan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Di dalam bagian referen lagu itu menegaskan kepada kita, inilah yang kupunya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia kepada Tuhan. Kemanapun kita bawa hidup kita, biarlah Tuhan temukan hati yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Artinya, di dalam sisa waktu, peluang, kesempatan yang Tuhan berikan, mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyembah, meninggikan, mengagungkan Tuhan, dan hidup kita menjadi berkat secara potensial, optimal, dan maksimal kepada sesama kita manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan, renungkan bersama. Karena Ayub pasal 1 ayat 20 sampai 21 jelas berkata demikian. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita datang ke dunia ini tidak membawa apa-apa, dan kita pun kembali meninggalkan dunia ini atau keluar dari dunia ini menuju rumah Bapa. Kita tidak membawa apa-apa. Yang kita bawa adalah karakter yang sudah dipulihkan, diubahkan, disempurnakan, dimurnikan oleh Tuhan. Tadi pesan dari hambanya Pendeta Andi Panggabean, kalau saya nanti meninggal, jangan tuliskan sederet gelar yang sudah saya raih selama saya hidup. Tetapi yang rindu dia pesankan kepada keluarga, supaya dituliskan kapan dia lahir ke dunia ini secara fisik, kapan dia lahir secara rohani. Ini sesuatu yang serius, Bapak Ibu Saudara. Dengan kata lain, hambanya Pendeta Andi Panggabean di masa hidupnya ingin mengingatkan saudara dan saya bahwa kita harus betul-betul serius menggumuli kehidupan kita. Kelahiran secara fisik, tubuh kita akan dikubur, dan dari debu kembali ke debu, dari tanah kembali ke tanah. Tapi roh kita, hidup kita,
yang sudah berjumpa secara pribadi dengan Kristus akan menuju kepada kekekalan, sekalipun nanti memang ada saatnya tubuh kita akan dibangkitkan dan mengenakan tubuh kemuliaan, hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya di surga yang agung dan mulia. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan kembali mengingatkan kita dalam Yakobus 4 ayat 14 bagian B. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ayat ini ingin menegaskan, bahkan dicontohkan seperti uap, embun, sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Artinya singkat, sementara. Itu sebabnya pujian menegaskan hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, peluang, kesempatan yang Tuhan beri. Hidup ini harus menjadi berkat. Di dalam bagian referen lagu itu, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini menjadi satu perenungan yang serius bagi kita. 1 Petrus 1 ayat 24 kembali berkata, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, termasuk saudara dan saya, kita semua adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Perhatikan, artinya saudaraku, apapun yang saudara dan saya raih selama hidup di dunia itu penting menjadi kesaksian bagi banyak orang bahwa Tuhan sungguh menggembalakan, melawat, merawat, memelihara, memberkati, mempedulikan hidup kita. Tapi jangan oleh karena berjuang untuk mencapai segala sesuatu di dunia ini membuat kita menjadi silau, terpesona dengan kesementaraan di dunia ini. Kita jadi lupa tentang bekal dan modal kehidupan yang dikuduskan, disucikan, dimurnikan oleh Tuhan selama kita hidup di dunia ini, di mana kita akan menuju kepada kekekalan. Kekekalannya di mana? Keabadiannya di mana? Di surga apakah di neraka? Jadi perjumpaan pribadi dengan Kristus dan terus bertumbuh di proses menjadi dewasa, menjadi serupa dengan Kristus adalah target yang tidak boleh kita remehkan, abaikan, dan pandang sebelah mata dalam hidup ini. Amin saudaraku. Apapun yang kita raih di dunia ini, jabatan yang tinggi, gelar yang banyak, uang yang berlimpah, apakah itu perlu? Perlu. Tetapi jangan sampai kita lalai membangun kehidupan spiritual kita, kehidupan rohaniah kita, karakter kita yang hari lepas hari semakin diubahkan, seperti Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Jangan sampai mengalami stagnan kerohanian kita. Biarlah hidup kita makin dimurnikan, diubahkan, disempurnakan. Cinta kasih kita semakin berkobar, bernyala, bersemangat kepada Tuhan. Bahkan makin dalam mencintai Tuhan. Harta kita ada pada Tuhan, maka hati kita pun melekat pada Tuhan. Amin saudaraku. Memang kita patut bersyukur, bangga, berterima kasih sebagai orang-orang yang telah dikaruniai iman, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Oleh karena apa? Karena masa depan kita dalam kekekalan itu jelas. Firman-Nya berkata, Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudaraku, apakah Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi atau orang Kristen yang dikasihi Tuhan? Firman-Nya berkata, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudaraku, kalau kita sudah dikenal oleh Allah oleh karena mengasihi Allah, kita mengasihi Allah oleh karena kita melakukan kebenaran firman-Nya, maka percayalah, kematian kita berharga di mata Tuhan. Bahkan Filipi 1 ayat 21 jelas berkata, sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati bukan kesialan, bukan kemalangan, bukan kerugian bagi orang percaya dalam Kristus, tapi adalah sebuah keuntungan. Bahkan hidup kita jelas, orang-orang yang terlebih dahulu mati dalam Kristus akan terlebih dahulu dibangkitkan oleh Kristus dan dikenakan tubuh kemuliaan. Dan orang-orang yang masih sempat hidup akan diubahkan sekejap mata dan naik ke awan-awan kemuliaan, hidup dalam kebahagiaan bersama dengan hadirat Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya pada kesempatan ini saya tegaskan, mari kita berkomitmen dalam hidup ini. Jangan sampai kita
takjub, kagum, terpesona, terlena dengan hal-hal yang semu sementara di dunia ini, sehingga membuat kita lupa akan perkara-perkara rohani. Perkara-perkara jasmani perlu, tapi jangan sampai hal itu membuat kita menjadi buta kepada perkara-perkara rohani, karena kita rindu membuat satu konklusi, kesimpulan, dan komitmen dalam hidup. Seperti Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8 dikatakan demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, mari kita mengakhiri pertandingan yang baik. Mari kita mencapai garis akhir. Mari kita dalam hidup ini memelihara iman. Itu yang menunjukkan bahwa hati kita, hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita sepenuhnya dan seutuhnya dalam diri Kristus. Biarlah hidup kita untuk Kristus dan mati kita juga untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.